Saya. Wah, ini kopernya lebih milenial toh? Oh, sama Hamzah ya. Bagaimana ini MC sudah bisa dimulai apa nunggu peserta? Oh, dan sekarang ya? Sekarang sama yang sama yang dari Muhammadiyah itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Garuda Bumandala Bapak Haji Taufik R. Abdullah, Bapak Ibu alim ulama, pengasuh pesantren ataupun pengurus wilayah NU, seluruh hadirin dan hadirat yang berkenan hadir di ruangan ini. Sekarang ini kita akan mulai acara bedah buku. Dalam rangka ini juga tabarukan pada muktamar. Cuman kalau di muktamar biasanya urusannya ini bedah program dan bedah suara. Nah, kita nggak bahas itu, kita bahas bedah buku. Karena kalau bahas bedah program apalagi bedah suara, wah ruwet itu. Apalagi bedah suara, ini paling ruwet ini Bapak Ibu. Karena biasanya taksabum jami'an wa qulubuhum syatta. Kaya-kaya dukung ternyata enggak. Mulet. Nah, kita bahas lain, kita bahas buku yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik dalam sambutannya, juga sudah diulas oleh Kiai Ma'ruf Amin, dan sekarang begini akan dibedah, akan diulas lebih dalam oleh penulisnya sendiri, Pak Ahmad Baso, yang memang kayaknya lebih mementingkan nulis dibanding makan. Tapi kayaknya nggak mungkin, kalau nggak makan lemes pasti. Dan juga akan diulas atau dibahas oleh Profesor Lili Romli dari UI dan dari LIPI, berapa ya? Oh, BRIN, sorry, sekarang namanya BRIN. Iya, sudah ganti nama. Lalu oleh Pak Dr. Rumadi, Ketua Lakpesdam. Nah, gini aja untuk membersihkan waktu, saya persilakan dulu kepada penulisnya. Tadi turun di atas saja saya. Oh iya, di atas. Banyak terkesan orasi calon ketum. Nah, kalau begitu paket. Silakan, kira-kira 15 menit paling lama. Iya, masa cuma calon ketum yang bisa orasi, penulis buku juga bisa orasi lah ini. Ketum PB Islam Nusantara atau PBNU online. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin hadirat yang saya hormati, panitia wabil khusus kepada Ketua Yayasan Garuda Bumandala Jakarta yang sudah menginisiasi dan memfasilitasi penerbitan buku saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini semua barakah, dan juga kepada Mas Rumadi yang memfasilitasi acara launching ini beserta jajaran di Lapesdam, PBNU, dan Mas Gozi, Mas Caswi, dan beberapa sahabat di Kementerian Tenaga Kerja, wabil khusus kepada Ibu Nida Fauzia yang sudah juga mendukung proses penerbitan dan juga acara launching ini. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Kemudian juga kepada panelis yang saya hormati, teman lama tapi baru kali ini bertemu, Profesor Lili Romli, sudah sering membaca tulisan-tulisan dan juga beliau sudah banyak juga membaca buku-buku saya. Alhamdulillah sudah berkenan hadir untuk memberi respon dan tanggapan atas buku saya ini. Saya mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya. Pertama-tama tentu ide dari buku ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa memang sekarang ini banyak berkembang ide tentang kita tapi belum ada yang menulis secara serius. Bahkan banyak
justru isu ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk menjustifikasi ya macam-macam niat, tapi ujung-ujungnya adalah justru merugikan kepentingan warga NU sendiri, terutama para kiai yang punya kontribusi dalam mengisi dan memberikan pengkayaan atas makna khitah ini. Bicara tentang khitah, tentu kita tidak hanya berbicara kepada keputusan Muktamar Situbondo, karena ada satu butir dalam keputusan Muktamar itu yang menyebut bahwa khitah itu juga didasarkan pada pengalaman historis sejarah perjuangan NU dari masa ke masa. Nah, ini yang luput dari perbincangan tentang khitah selama ini, karena kalau kita bicara khitah, kita juga harus berbicara tentang siapa yang memberi kontribusi tentang sejarah besar visi misinya NU ini bagi bangsa ini. Maka kita harus juga mempertimbangkan suara-suara yang diangkat oleh Kiai Wahid Hashim, Wahab Hasbullah, Kiai Muhammad Muzadi, dan juga wabil khusus dan paling utama adalah Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari, terutama dalam Muqaddimah Kanun Asasi yang berbicara tentang pentingnya organisasi, pentingnya persatuan, dan lebih penting lagi posisi NU di tahun 1926 sampai di era revolusi kemerdekaan. Nah, ini yang luput dalam perbincangan tentang khitah itu. Maka buku saya ini saya tulis, saya menggunakan metodologi arkeologi menggali segenap pikiran-pikiran yang ada selama ini yang disebut khitah perjuangan NU yang tidak terbatas pada hasil keputusan tekstual Muktamar Situbondo. Apalagi dalam Muktamar Situbondo sendiri, setelah saya bedah seperti saya tunjukkan dalam bab 9, itu ternyata ada satu suara yang justru sekarang ini tidak diakomodasi dalam perbincangan tentang khitah, yakni ada satu komponen dalam Muktamar Situbondo, yakni Komisi Program, yang mengangkat pengertian khitah yang lebih luas yang disebut dengan jiwa NU. Nah, ini yang hilang dalam perbincangan tentang khitah, yang hanya merefer atau merujuk kepada tekstualitas keputusan Situbondo dari Komisi Khitah dan mengabaikan salah satu kontribusi suara-suara yang berkembang dalam Muktamar Situbondo sendiri, yakni suara-suara dari Komisi Program yang mengangkat tema yang lebih global tentang khitah, yang kemudian saya kerucutkan menjadi pengertian yang global amkulli, yang universal, yang global, holistik tentang khitah itu. Nah, inilah yang saya gali akar-akarnya. Dari mana persepsi khitah yang global ini? Yang melampaui pengertian yang juz'i, yang fara'i, yang furu'i dari keputusan Komisi Khitah di dalam Muktamar Situbondo. Nah, inilah yang kemudian saya gali, saya lacak sampai kepada idenya Hadratus Syekh sendiri tentang posisi NU, karakter organisasinya sebagai kekuatan pengorganisasian, kekuatan NU sebagai kekuatan yang mempersatukan, sebagai kekuatan yang memberdayakan. Nah, ini yang penting diangkat ketika kita berbicara tentang khitah. Jangan kemudian dipersempit pengertian tentang khitah antara NU dan politik, NU dan partai, karena segenap totalitas. Nah, ini kita berbicara tentang kuliah, ini adalah bicara tentang totalitas ke-NU-an ini. Ini yang hilang ketika kita berbicara tentang masalah khitah yang hanya fokus kepada tekstualitas Situbondo. Nah, inilah yang saya mau koreksi. Pertama, kita perlu mengoreksi tekstualitas Situbondo untuk masuk kepada kuliahnya, totalitas visi misi, apa fungsi NU hadir di Republik ini, untuk tujuan apa. Nah, inilah yang saya gali dari bab 1, 2, dan 3 itu sampai 4 untuk memberikan kerangka besar bahwa NU ini hadir bukan sekedar untuk misalnya melestarikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, membangun pesantren atau menggerakkan ekonomi mandiri dan seterusnya, tapi lebih luas dari itu. Bagaimana para kiai berbicara tentang khitah ekonomi kebangsaan, tentang politik kebangsaan, tentang pendidikan kebangsaan, tentang kaderisasi kebangsaan. Ini semua yang tercakup dalam makna khitah perjuangan NU yang dibahasakan oleh Kiai Ahmad Siddiq dengan khitah Nahdliyah. Nah, ini yang
perlu dipertegas di sini bahwa khitah yang besar ini yang harus diangkat dulu. Baru kemudian kita berbicara tentang turunan-turunannya yang disebut oleh Al-Mukarram Kiai Ma'ruf Amin sebagai khatawat-khatawatnya, diantaranya adalah keputusan-keputusan Muktamar Situbondo tahun 1984. Nah itu, ininya yang besar ini, bangunan besarnya ini, khitah Nahdiyah ini. Bangunan besar dari khitah perjuangan NU yang pernah dibahasakan oleh Kiai Muhammad Muzadi dan juga Kiai Sahal Mahfud. Khitah perjuangan NU itu seperti apa? Nah ini istilah khitah perjuangan sudah dimunculkan oleh Kiai NU di tahun 1951 untuk menggambarkan visi besar perjuangan NU ini bagi agama, bangsa, dan tanah air ini. Yang saya sebut tadi itu yang dirangkum dalam visi tentang politik makro, politik kebangsaannya, ekonomi kebangsaannya, pendidikan kebangsaannya, sampai kepada amaliyah kebangsaannya atau mabarat, mabadi khairah ummah yang bersifat makro kebangsaan yang sifatnya sistemik. Nah ini perbincangan yang sistemik ini yang hilang ketika kita berbicara pada soal khitah yang hanya masuk pada level-level yang sangat parsial, sangat spesifik, bicara tentang hasil-hasil keputusan Muktamar Situbondo seperti yang kita baca dari keputusan Komisi Khitah, bukan dari totalitas ini. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengangkat bagaimana pandangan ini tokoh besar khitah ini, seperti kita lihat pada Kiai Ahmad Siddiq. Ini sudah berapa menit ini? Masih lama ya? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ketokohannya Kiai Ahmad Siddiq kita baca hanya berhenti pada Kiai Ahmad Siddiq, tidak melihat sanadnya. Sanadnya Kiai Ahmad Siddiq ketika berbicara khitah ini. Mulai dari beliau menulis yang namanya Al-Fikrah Nahdiyah tahun 1969, kemudian menulis Khitah Nahdiyah di tahun 1979 menjelang Muktamar Semarang. Kemudian beliau menulis tentang beberapa makalah tentang khitah sebagai penyusunan kekuatan. Kemudian memberikan masukan dalam Munas dan Muktamar Situbondo tentang pentingnya khitah NU pada level global, pada level bagaimana NU bersuara di level global. Ini semua adalah punya sanad ini, punya sanad, punya guru, punya kitab, punya referensi, dan tidak terbatas pada hasil keputusan Muktamar Situbondo. Di mana sanadnya itu? Kita lihat di mana guru-guru beliau. Kemudian yang kita lihat punya khitah perjuangan, khitah besarnya NU. Guru-gurunya di sana ada Mbah Wahab Hasbullah, ada Kiai Wahid Hashim. Setelah kemudian saya menulis di dalam bab 5, bab 6, dan bab 7, sebuah ide besar sedang berproses ketika berbicara tentang apa visi NU bagi bangsa ini pada level yang sistemik, pada level makro, pada level kuliah, tentang ekonomi kuliahnya, ekonomi makronya itu apa pikirannya NU. Bukan sekedar bicara kemandirian organisasi, bukan bicara kemandirian warga NU secara ekonomi dan politik, bukan cuma itu. Tapi bagaimana berbicara tentang kemandirian pada level ekonomi makro, kemandirian dalam level politik kebangsaan, kemandirian dalam kaderisasi dan pendidikan kebangsaan. Ini semua yang sudah dipikirkan oleh Kiai Ahmad Siddiq ketika menimbas ide-idenya itu yang sistemik ini dari Kiai Wahid Hashim dan Mbah Wahab Hasbullah. Nah, dari ide inilah muncul ide tentang arti kembali kepada NU 26. Sangat disayangkan bahwa ada satu keputusan dalam Muktamar Situbondo berbicara NU 26 itu kembali kepada tekstualitas Konun Asasi atau Statuten tahun 1930. Secara tekstualis bahwa NU itu fungsi dan pekerjaannya adalah mengurus kitab-kitab, tasfih kitab-kitab, kemudian mengurus pesantren, masjid, panti asuhan, panti jompo, rumah sakit, dan seterusnya. Padahal itu hanya langkah awal dari masa kolonial menuju ke satu tahap berikutnya pada level kenegaraan kebangsaan. Ketika kita sudah merdeka, maka visinya pun berubah, statutenya pun juga berubah. Dari yang levelnya mikro, ngurus masjid, ngurus pesantren, ngurus pada level mikro, setelah itu diangkat pada level makro, bagaimana visi orang pesantren tentang ekonomi yang mandiri, ekonomi kebangsaan yang mandiri, politik kebangsaan, politik global, bahkan
Itu yang kemudian direfleksikan oleh Kiai Ahmad Siddiq ketika melihat langsung pergerakan ide-ide permulaan paham-paham kebangsaan Kiai-Kiai NU melalui Bawa Basbullah, melalui Kiai Wahid Hashim, melalui Kiai Dahlan Khalid, dan beberapa senior-senior Kiai senior yang waktu itu bergumul dalam partai NU merumuskan ini. Sejak dari Muktamar Palembang 1952, Muktamar Surabaya 1954, kemudian Muktamar Medan 1956, itu semua adalah bagian dari mengisi totalitas ini. Perjuangan NU dari level mikro seperti mereka dapatkan di masa kolonial menuju kepada sebuah khitah yang global ini, yang kuliah ini. Nah inilah pergumulan Kiai Ahmad Siddiq kemudian saya refleksikan di dalam pergumulan ide-ide beliau menjelang Munas Situbondo 1983 dan menjelang Muktamar Situbondo 1984. Justru yang diperjuangkan Kiai Ahmad Siddiq bukan tekstualitas 1926, tapi jiwa, totalitas manusia-manusia NU, jiwanya, himmahnya, cita-citanya. Kalau sudah bicara cita-cita, himmah bahasanya Bawa Basbullah, kembali ke 26 maksudnya bicara tentang himmah, bukan kepada tekstualitas NU di masa terjajah di tahun 26 di bawah kaki company, bukan, tapi kembali kepada cita-cita besar NU untuk bangsa ini sejak dari 26 sampai kepada era partai ketika bergabung ke Masyumi menjadi partai, kemudian melepaskan statusnya sebagai partai waktu fusi dan seterusnya, kembali menjadi ormas tahun 84 dan seterusnya, kemudian sekarang ini memfasilitasi pendirian PKB. Nah, totalitas inilah yang dibahasakan sebagai khitah perjuangan NU. Meskipun level organisasinya macam-macam, ada yang sebagai ormas, kadang bergabung ke Masyumi, kemudian pernah juga menjadi partai sendiri, setelah itu fusi, setelah itu melepaskan status politiknya, setelah itu bergabung ke P3, setelah ada yang sebelumnya bergabung ke P3, kemudian dalam Muktamar Kediri memfasilitasi terbentuknya partai PKB sebagai wadah aspirasi tunggal bagi warga NU. Nah, ini totalitas ini yang merupakan penjabaran dari khitah kuliah, khitah makronya NU. Itulah sebabnya kenapa Kiai Muhyiddin Muzadi, asistennya Kiai Ahmad Siddiq dan juga murid beliau menjadi deklarator PKB pada bulan Juli 1998. Padahal beliau adalah konseptor khitah, melanjutkan gurunya. Ternyata berbicara tentang khitah adalah juga berbicara tentang bagaimana NU hadir pada level politik kebangsaannya yang diwujudkan melalui fasilitasi pendirian Partai Kebangkitan Bangsa. Ini salah satu bentuk dari khitah besarnya NU yang ingin diperjuangkan oleh Kiai Muhyiddin Muzadi. Jadi ada inilah sanadnya ini runtut ini, mata rantainya itu nggak pernah putus ini, dari Hadratus Syekh, kemudian ke Wahid Hashim, kemudian ke Bawa Basbullah, kemudian ke Dahlan Khalid, kemudian ke Ahmad Siddiq merumuskan, setelah itu kemudian ke Kiai Muhyiddin Muzadi, dari Kiai Muhyiddin Muzadi kemudian diturunkan kepada Kiai saya di Kiai Haris di Makassar, dan dari Kiai Muhyiddin Muzadi saya sowan ke Jember mendapat sanad khitah Nahdiyahnya NU ini. Jadi sanadnya nyambung ini. Jadi kalau hadirin-hadirat tadi minta tanda tangan, nah saya melanjutkan sanadnya itu. Jadi yang belum tanda tangan jangan sampai sanadnya terputus ini. Yang sampai terputus ini, karena ini adalah melanjutkan sanad para muassis tentang khitah NU bagi agama dan republik ini. Nah ini berikutnya yang terakhir yang penting di poin ini yang ketiga adalah bagaimana khitah NU untuk disiplin, untuk pengembangan pengkayaan disiplin-disiplin kajian-kajian politik dan kajian-kajian Islam. Nah ini panjang lagi nih ceritanya, karena konsen saya dalam kajian-kajian politik maupun kajian Islam Nusantara itu harus saling beriringan, terintegrasi dalam konteks kajian-kajian multidisiplin atau lintas disiplin. Karena hanya dari situ kita bisa paham apa makna sesungguhnya dari khitah NU untuk republik ini. Karena melalui kajian-kajian multidisiplin kita akan bisa mengungkap bahwa para kiai kalau berpolitik bukan sekedar berpolitik untuk kursi, tapi punya memori, punya rasa, punya kepekaan,
punya ide, punya segudang pemikiran tentang agama dan bangsa ini, yang itu harus dibaca dalam kajian-kajian akademik melalui disiplin-disiplin yang lintas, yang multidisiplin. Karena hanya dengan itulah kita bisa menangkap secara utuh yang namanya kuliahnya NU, totalitasnya perjuangan NU dari masa berdirinya 26 sampai sekarang ini di era reformasi, ditunjukkan dalam Muktamar Lampung ini. Saya kira itu dengan singkat saya bisa rangkum, tapi sebetulnya tidak merangkum semua karena ini butuh 1-2 semester ini untuk membahas secara khusus ini isi dari buku ini. Oke, saya kira itu pengantar saya. Semoga memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basro untuk kampanyenya. Bapak Ibu, saya kasih satu tebak-tebakan ini. Tahu nggak bedanya kampanyenya penulis buku dengan politisi? Nah, ada yang tahu nggak ini? Kan tadi Pak Basro bilang kampanye mau kampanye. Nah, saya tanya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa bedanya ini? Yang bisa jawab saya kasih hadiah sepeda. Ambil di panitia. Saya nggak ikut-ikut. Kalau yang kampanye penulis buku, biasanya peserta hanya tanya tentang kata-kata. Tapi kalau yang kampanye politisi, biasanya peserta akan menanyakan angka-angka yang nggak cukup kata-kata. Saya persilakan Pak Dr. Rumadi untuk menyampaikan ulasannya.